atau lebih sering dikenal dengan sholat apa? Sunnah rawatib. Nah, kemarin sunnah rawatib ini ada yang muakkad dan yang ghairu muakkad. Ada yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan, dan ada yang tidak ditekankan. Ya. Yang dianjurkan itu hadis pertama mengatakan 10 rakaat, hadis kedua riwayat Tirmidzi mengatakan berapa? 12 rakaat. Bedanya cuman berarti kalau yang 12 itu sebelum zuhur itu berarti 4 rakaat. Jadi ini yang sunnah muqayyad muakkad. Ya, sebelum zuhur 2 rakaat, setelahnya 2 rakaat 4, setelah maghrib 2, 6, setelah isya 2, 8, sebelum subuh 10, 2 ya. Terus kemudian kalau yang riwayat ada pertentangan ya, bahkan dalam riwayat ini disebutkan barang siapa yang menjaga isnai asyara 12 rakaat rawatib ya, maka ditambah yang sebelum zuhur itu 2 rakaat, berarti jadi 4, berarti jadi 12. Maka Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Ya. Yang paling penting jamaah sekalian, kalau kita kita ingatkan, kalau kita masuk ke masjid, niatnya sholat apa? Kalau kita hanya terbiasa otomatis kalau bahasa ini latah, sing penting mlebu masjid imame urung teko sholat 2 rakaat. Niki nek ndak sadar sholat apa itu percuma. Karena sudah saking terbiasanya kita kasih datang ke masjid, masuk masjid langsung sholat 2 rakaat. Padahal setelah di sana ada selesai wudhu itu ada proses sholat sunnah 3. Sunnah wudhu, tahiyatul masjid, sama qobliyah. Nah yang paling efektif niat untuk 3 sholat tadi cukup dengan 1 kerja sholat, yaitu 2 rakaat untuk 3 niat. Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat. Para ulama ahli fikih, kaidah fikih menyatakan sepakat boleh menggabungkan beberapa ibadah yang hukumnya sama, dikerjakan satu waktu. Salah satunya bukan mengkodok yang lain atau mengikut sholat yang lain. Makanya belajar kaidah fikih yang tentunya itu. Oke. Jadi sama-sama hukumnya sunnah qobliyah, tahiyatul masjid sama sunnah wudhu itu kan sama-sama sunnah. Dikerjakan bisa satu waktu. Salah satunya bukan mengkodok. Kalau misalkan mengkodok habis sholat atau sebelum sholat zuhur misalkan, itu tidak bisa ya. Ataupun misalkan kalau mau puasa Syawal di samping Ramadan itu kalau mau mengkodok itu wajib, maka Syawal tidak bisa diniatkan bareng dengan apa? Mengkodok Ramadan. Kadang-kadang ringkas sekaligus punya utang berapa ibu-ibu yang biasanya berhalangan, punya utang berapa? 7. Ini ada nyawa 6 berarti sekalian itu tidak bisa. Karena salah satunya hukumnya wajib, yang satu sunnah, ataupun salah satunya mengkodok. Atau ada ibadah yang mengikut ibadah lain, sama-sama 2 rakaat, misalkan qobliyah subuh sama subuh, itu 1 rakaat, 2 rakaat kan sama. Itu tidak bisa. Aku tak qobliyah subuh, sisa niat subuhan. Tidak bisa. Kenapa? Karena qobliyah subuh sunnah, subuhnya sunnah. Enggak ada qobliyah subuh kalau tidak ada subuh. Jadi tidak mungkin orang bangun tidur aku tak qobliyah waelah, tidak mungkin. Mestinya dia mau melaksanakan sholat subuh. Makanya adanya qobliyah subuh atau sunnah fajar ini karena ngikut adanya sholat fajar subuh. Makanya nggak bisa digabung, sekalipun bisa dikerjakan satu waktu dan rakaatnya sama. Ini kalau mau praktis jadi kalau kita mau ibadah itu harus niatnya jelas. Nah, misalkan wudhu atau wudhu, itu sholat apa toh? Nah, berarti nggak sadar wudhunya wudhu apa. Yang jadi masalah kalau tadi habis maghrib, jangan habis mau maghrib tadi pas wudhu, niat nggak untuk isya. Ayo. Nggak niat toh? Tadi mau maghrib wudhu kan? Sama niat sama mau wudhu untuk isya enggak. Nanti kalau nggak batal isya wudhu enggak? Enggak. Ini pripun? Padahal setiap kali satu ibadah disahkan dengan satu wudhu. Masalahnya sederhana. Wudhu itu ketika orang batal kan berhadas. Sekarang kalau dari maghrib sampai isya nggak batal wudhu nggak? Nah, ini jawabannya.
Setiap ibadah sholat itu disahkan dengan satu wudhu kalau dia batal. Cuman kalau dia belum batal maka tidak ada wudhu, karena wudhu itu dikerjakan karena batal. Tapi kalau mau mentasjidil wudhu, memperbaharui wudhu, itu bagus. Kesempatan untuk terhapusnya dosa itu bagus. Jadi nanti maghrib terkali seorang batal, maka itu kau wudhu mana nggak apa-apa. Wah ini ngatain itu kau wudhu mana tinggal niatnya ngantuk wudhu berarti apa? Nggak dapat pahala nggak kira-kira itu? Ngaji ngantuk tepat-tepat wudhu dapat pahala nggak? Hah? Nggak, niat itu masalahnya. Niatnya apa? Ngantuknya hilang. Ada orang puasa podo, yo sahur yo sore ini buka, cuma niatin apa diet. Nah orang ngirim anggaran. Nggak ada itu boleh, cuma nggak ada pahala. Nggak boleh. Aku tak kosong dawet amin awalnya kalau miras-miras kering. Itu nggak dapat pahala. Itu niat itu penting. Jadi kalau kita masuk ke masjid, kadang-kadang ada nih habis sholat maghrib, habis isya, kadang-kadang kalau menyak sholat, kadang-kadang nggak ingat kita sholat apa. Ini betul Pak. Ini betul. Nah ini niat itu penting. Kalau orang sadar, orang melakukan apa itu percuma. Nah kayak duit istri. Aku mau kayak niat apa ya? Masih ada orang niat kok jalurnya gitu. Nah jadi harus niat. Jadi makanya sadar gitu. Jadi nanti sebelum sholat itu sholat apa? Tapi yang penting masjid belum batal, berarti nanti kalau mau isya sholat apa? Hah? Tinggal qobliyah isya. Sunnah wudhu sudah dikerjakan tadi, masuk masjid sudah di dalam masjid. Kalau misalkan dari sini di masjid, bukunya ketinggal di motor, ambil. Kalau niatnya mau kembali duduk lagi, nggak usah tahiyatul masjid. Tapi kalau niatnya dari sini, niatnya mau keluar, nggak akan balik. Oh ternyata iman-iman di rumah nggak ada acara ke masjid lagi, ya tahiyatul masjid. Walaupun nanti secara kesimpulan tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah mu'akkad. Jadi ada pendapat wajib, cuman ketika dikumpulkan beberapa hadis kesimpulannya adalah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terakhir kemarin sampai ghairu mu'akkad, yaitu yang ghairu mu'akkad sebelum asar sama sebelum maghrib dan sebelum isya. Jadi kalau membedakan mana yang mu'akkad dan ghairu mu'akkad, yang dihafalkan yang sedikit saja. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Berarti selain itu mu'akkad. Oke. Saya mau qobliyah maghrib. Kudu kalimannya itu mu'akkad enggak? Ya. Jadi ketika kita mengerjakan mana yang ditekankan, mana tidak, itu berbeda sikap kita. Tapi ketika itu adalah sama-sama sunnah, perinciannya adalah mu'akkad sama ghairu mu'akkad. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ketika mengerjakan, ya sudah itu kerjakan, itu sholat sunnah. Qobliyah maghrib tak kerjakan walaupun ghairu mu'akkad, ya percuma kerjakannya. Sekalipun tahu hukumnya, bahwa secara umum itu adalah apa? Sunnah, kita tahu sunnah ghairu mu'akkad, tapi itu adalah bagian dari sunnah. Tidak usah dilibatkan qobliyah maghrib tak laksanakan walaupun tidak ditekankan. Tidak usah. Walaupun ghairu mu'akkad. Kemudian jamaah sekalian, yang selanjutnya adalah bahkan Rasulullah SAW mengakhiri hadisnya dengan mengatakan liman sya'a. Setiap dua adzan, antara adzan dan iqamat. Iqamat itu juga dinamakan adzan. Adzan itu apa kemarin? Jadi kalian murojaah. Adzan itu pengumuman sing sampai ke telinga. Jadi kudu diperdengarkan. Makanya kemarin kalau ada masjid musim seperti ini, kalau nggak untuk jamaah, silahkan diumumkan lewat muadzin tetap ke masjid. Masalah dia nanti mau sholatnya di masjid atau mau pulang silahkan. Kenapa? Karena pengumuman masuk sholat itu sesuai dengan sifatnya. Apa? Adzan, dari kata-kata apa? Udhunun, sesuatu yang harus diperdengarkan ke telinga. Termasuk dikatakan adzan adalah iqamah. Iqamah orang kan dibatin. Walaupun nggak pakai speaker, iqamat itu yang berhak mendengar siapa? Orang yang mau ikut proses jamaah di masjid. Nggak harus pakai speaker, misalnya pakai speaker nggak apa-apa. Saya itu sudah pernah praktek di rumah itu nggak pakai speaker, ternyata apa?
tekan masjid kok wis rampung, ora kerukuman. Adane keruku mboten. Keruku. Biasanya ukuran niku iqamah kadang-kadang ngeten santai. Ternyata sampai masjid sudah berapa rakaat bahkan sudah selesai. Kenapa enggak diterangkan? Lah untuk maslahat kita tetap iqamahnya pakai pengeras. Begini. Wa tustahabul muhafadzatu ala arba'i qabla al-'asri. Ada hadis secara khusus untuk kita memperhatikan 4 rakaat juga sebelum asar. Kalau tadi 4 rakaat yang baru makan berapa? 2. Ada hadis khusus yang menyatakan qobliyah asar itu berapa? 4. Ya, 4. Walaupun ini sudah di luar muakkad. Ya. Dari sahabat Ali berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli qabla al-'asri 4 rakaat. Adalah Rasulullah SAW sholat sebelum asar 4 rakaat. Yufassilu bainahunna bitaslim. Beliau membagi dua dengan 2 salam, berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus kemudian wa man tabi'a minal muslimin wal mu'minin. Wa an ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4. Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar sejumlah 4 rakaat. Jadi nek wis ana motivasi seperti ini ora usah mikir, iki muakkad kok baru muakkad ya, enggak usah. Misalkan orang masuk masjid duduk, sampai kalau enggak imamnya udah rawuh sholat 2 rakaat. Kalau sekedar dia lupa silahkan berdiri untuk sholat. Tapi nek masuk masjidnya memang niat nggak mau sholat, sekalipun dia berdiri nggak ada manfaatnya sholatnya. Tergantung apa niat. Masuk masjid tekon jakem. Niat dia sudah nggak mau sholat, nggak mau tahiyatul masjid, nggak mau qobliyah. Ada orang yang ngingetin, nggak perlu dia berdiri. Percuma dia berdiri, orang sudah niat tinggalkan. Seperti kemarin orang lagi sholat, tiba-tiba ingat, kompor kok masih nyala sepertinya, tak batal kayak sholatnya. Terus kali ingat, ini mau saat ini sholatnya terus lagi. Itu sudah batal sholatnya. Nah, seperti orang masuk itu tadi, mau sholat apapun kalau dia diingatkan, kalau dia lupa silahkan sholat. Tapi kalau dia karena apa? Nggak mau mengerjakan, ini sholat sunnah gitu, nah, sholat wajib orang itu. Ini sholat sunnah. Ketika dia niatnya sama kok nggak sholat, malas kesel. Sholat oleh pahala, ya tak sholat sama sedikit teman misalkan. Nah itu nggak dapat pahala, karena niatnya sudah meninggalkan. Kemudian yang selanjutnya wa maja fi qira'atin Nabi SAW fi ba'di hadis shalawat. Ada beberapa bacaan sunnah untuk sholat ini, sholat apa? Rawatib. Ya, ada bacaan-bacaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun tidak mengkhususkan, tapi ada nilai keafdoliahan, afdol. Ya. Tapi tidak boleh kudu. Nek kok biasa subuh itu kudu kalau al-kafirun. Nek orang itu afdol itu lebih sering dilakukan Rasulullah SAW, tapi tidak menutup kemungkinan juga dibaca surah-surah yang lain. Misalkan bersumber dari Aisyah ummul mukminin, hadis sahih Ibnu Majah dari Aisyah berkata, adalah Rasulullah SAW bersabda, nikmati suratani yuqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajr, qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Sebaik-baik dua surah yang dibaca ke dalam 2 rakaat sebelum fajar, sunnah fajar, adalah surah Qul dan Qul ya ayyuhal. Pesan dari kontak tidak dikenal atau notifikasi lainnya. Agar tidak disebutkan surahnya, yaitu Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Itu sunnahnya. Nanti mau al-kafirun dulu, kulhu juga silakan. Ini mau kulhu jadi terus lagi kul huwallah. Karena kalau kulhu berarti hunya itu apa? Isim dhamir ya. Padahal itu Allah itu makrifat.
Qul huwallah disebutkan Allah. Kalau qul hu itu motong namanya. Qul huwallah, huwallah. Karena kalau hu itu harus sempurna huwa. Kalau tidak bersambung dengan fi'il misalkan kus, kan ini gimana dia fi'il. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah, ini hadis yang pertama tadi Sahih Ibnu Majah. Hadis yang kedua dari bersumber dari Abu Hurairah berkata, adalah Rasulullah SAW qara'a fi raka'atayn fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi tadi Aisyah menyebutkan pertama qul huwallahu ahad, baru qul ya ayyuhal kafirun. Dalam hadis Abu Hurairah menyampaikan bahwasanya Rasulullah membaca yang pertama qul ya ayyuhal kafirun dulu, baru qul huwallahu ahad. Itu yang sunnah dibaca kapan? Sebelum subuh atau sunnah fajar. Itu yang tidak ditinggalkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun dalam kondisi safar, karena luar biasa. Kemudian sekarang ganti bab baru, yaitu termasuk sholat sunnah adalah sholat witir. Witir itu ganjil, minimalnya ganjil berapa? 1. Apa beda witir dengan sholat tarawih, qiyamul lail ataupun tahajud? Sehingga witir ini sesungguhnya menjadi penutup nama-nama sholat tadi, tapi dia juga bisa berdiri sendiri. Kalau kita mau sholat tarawih, sholat tahajud atau qiyamul lail, itu ditutup dengan apa? Witir. Tapi ketika sholat witir, ya, tidak harus sebelum sholat, tidak harus setelah sholat 3 nama tadi. Jadi foto tarawih yang mulai tahajud sudah pernah kita sampaikan. Sama, nama ini melekat pada kapan melaksanakannya. Misalkan sholat tarawih itu namanya bukan tarawih saja, namanya sholat qiyamul lail, tapi punya sifat apa? Tarawihah, ada istirahatnya. Atau qiyamul lail, kan hadisnya bukan tarawih. Man qoma Ramadan, qoma yaqumu masdare napa? Qiyaman. Nek ngapal-ngapal pertama qauman ora apa-apa. Nah, itu tuh ngapalke tasrifan. Tapi qoma yaqumu qiyaman. Jadi qiyamul lail namanya, salat itu, tarawih itu. Nggih. Tapi yo salat tarawih gitu kan. Nyebutnya saja salah. Harusnya tarawih berarti tarawih gitu. Tarawih. Jo salat tarawih bu ring masjid agung sing rada cepet. Nah, itu salah meneh. Pertama nyebut tarawih wong istirahat, slow gitu kan, kendho ora kena cepet-cepet, ning sing rada cepet. Nah, tadi salah ini. Ya, qama yaqumu qiyaman, man qama ramadhana atau ma'al imam, hadisnya semua qiyam. Ya, jadi mau tarawih, mau qiyamul lail, mau tahajud sama. Cuma dalam 3 melaksanakan itu ditutuplah dengan witir. Ada yang 1, ada yang 3, ada yang selanjutnya. Yang penting ganjil. Nek tarawih itu pas malam bangun tidur ya tarawih juga, karena tarawih itu sifat, ya, bukan nama. Ya. Tapi kalau qiyamul lail nggak pakai tidur dulu. Habis isya, ya, kata Imam Syafi'i, bu'aida sholatil isya sampai menjelang subuh, sampai menjelang fajar. Ya. Makanya yang buat adzan, takut adzan subuh, niku suruh langsung tutup witir. Masalahnya waktu nih sholat niku adalah qiyamul lail malam. Nek wis subuh niku udah malam, ganti napa? Fajar berarti. Itu berarti nek sholat malam pas sudah waktu subuh nggak sah, karena sudah waktu fajar, bukan lail. Nah, qiyamul lail. Kemudian kalau tahajud itu tidur dulu walaupun sebentar. Saya tidur bangun jam 10 itu tahajud juga. Orang tahajud itu kudu jam 3, kudu jam 3 betul. Tapi tahajud itu adalah dari kata-kata hajjah, yaitu apa? Berbaring. Jadi berbaring dulu tidur, kemudian apa? Sholat. Itu namanya tahajud. Tapi nek mboten tidur walaupun misalkan habis isya sampai jam 3 melekan, ya kan? Terus mau sholat sekalipun jam 3, itu namanya qiyamul lail, mergane tidak tidur dulu.
Nah, dari 3 sifat tadi maka ditutuplah dengan witir. Di sini ada pembahasan khusus tentang witir. Apa itu witir? Hukumnya dan fadilahnya. Al-witru sunnatun mu'akkadatun. Witir itu adalah sunnah yang dianjurkan sekali, atau sesungguhnya enggak layak ditinggalkan bagi orang yang menjumpai. Wong niku dihukumi ora apik, nek saiki salat terus esuk bengi ora salat, padahal menangi waktu salat. Oke. Jadi enggak apa niku enggak stabil. Tadi malam salat witir, besok enggak. Padahal foto-foto nek jam 3 niku wis melek asline. Kadang-kadang nek wong sepuh paling tidurnya itu paling nyenyaknya sak jam 2 jam. Angger wis jam 2 niku wis ora iso sare klisian ngerti ngoten iki. Ya kok tani. Itu sinyal jane bangun wudu jur salat ngoten niku jane. Jangan iso turu akhirnya dendam bar subuh. Yang penting nek malamnya itu karipan, wong malam karipan ngantek nabrak subuh ya ora apik. Gitu. Kata itu jamiah sahabat Umar itu ada orang tidur subuh jarang kelihatan. Ketika sahabat Umar mau ke pasar ditanya ibunya kebetulan di rumah. Sahabat saya lupa namanya. Sahabat ini gimana? Oh di rumah. Kenapa kok subuh saya nggak kelihatan? Karena dia karipan. Kayak tadi kan karipan kacang banget. Mikir karipan sholat bengi, ya kan? Karipan. Kata sahabat Umar, saya lebih senang sholat subuh berjamaah daripada bisa sholat malam di subuh karipan. Juru rate masjid. Paling wah, jangan mau raja berjuang. Iya, tangi setengah tahun jangan nanti mepet ada terus orang rosok. Tadi jam itu rasanya ngomong. Ya, tak ngomong barang mau tahajud kan. Jadi luar biasa. Terus orang takut mending daripada nanti subuh keringat kalau tahajud itu itu salah nih. Terus kemudian dari sahabat Abu Hurairah, hatta alaihi Nabi Rasulullah SAW Rasulullah sangat menekankan, sangat menganjurkan witir itu. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis muttafaq alaih, Rasulullah bersabda, Inna Allaha witrun yuhibbul witranafarun. Allah itu ganjil, suka yang ganjil. Tapi itu objek macamnya rana perlu yuhibul witra. Sama fulbi ya. Dicek, soalnya sama itu tak mau tahu dia. Dengan izin Allah, itu cita-cita soleh pahala. Ini yang perlu ditempuh. Kon moco tak belajar, mana kasih itu. Nanti kon belajar mancing. Allah itu ganjil dalam arti satu itu Allah Esa. Yuhibbul witra, Allah suka yang ganjil. Maksudnya penafsiran ini pun apa? Sebagian besar ibadah itu diganjilkan. Sholat 5 waktu. Sebagian dari sholat ada yang ganjil. Misalkan kan proses wudu sunahnya berapa? Ganjil, bahkan maksimalnya 3. Memandikan jenazah ganjil, sunahnya banyak yang ganjil. Maka diterapkan untuk syariat ini banyak yang ganjil. Itu karena memang alasannya apa? Sangat beralasan. Allah suka yang ganjil. Lah minimalnya ganjil itu pindah 1. Artinya Allah itu betul untuk kisah 1. Digawe telur atau no? 1 itu. Wa an Ali berkata, Ali radhiyallahu anhu berkata, innallaha witrun innal witra laysa bihatmin. Witir itu, salat witir itu tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Wala kasolatikumul maktubah, kata sahabat Ali, tidak sebagaimana hukum salat wajib kalian yang 5 waktu. Walakin Rasulullah SAW autaro, akan tetapi Rasulullah witir. Sudah diterangkan enggak wajib, enggak sebagaimana sholat 5 waktu yang fardu, tapi Rasulullah melakukan itu. Summa qala, kemudian mengatakan, ya ahlal Quran audiru, wahai orang ahli Quran. Maksudnya apa? Sing punya hafalan Al-Quran. Nggo sholat, nek ora hafalan sholat
go Al-Quran hafalan itu boleh pakai mushaf. Itu sebagian pendapat. Makanya yang ada sholat tahajud yang ini ada mushaf, ada dalilnya. Aisyah misalkan, karena hadisnya qiraah, membaca. Tapi ingat, qiraah itu tidak harus orang yang bisa membaca. Nabi bisa baca betul. Tapi diperintahkan sama malaikat suruh apa? Iqra, suruh baca. Iqra, Quran, kitabnya disebut Quran, yaitu bacaan. Pertama kali kita mengenal Quran, benahi dulu bacaannya. Nek wis bener, insya Allah tajwidnya sampai harokatnya kabeh itu bener. Jadi Quran itu pertamanya kudu bisa membaca dulu. Nggak paham-pahamnya orang membaca Quran, tapi kalau dia diterapkan dalam sholat dapat pahala. Itu uniknya Al-Quran, luar biasa, tidak sebagaimana bacaan yang lain. Wong muslim niku nek wis arep maca Quran ya maca wae, dia nggak tahu artinya. Ya kan kadang-kadang maca niku kudu bawa kacamata sing kandel, tapi pengen maca. Luar biasanya. Tapi kalau kita bacaan-bacaan yang lainnya nggak ngerti, itu nggak akan baca. Apalagi nggak kepentingan. Wong sepuh umur 70 tahun, lowongan kerja, gaji 30 juta per bulan yang di Jepang, orang bakal maca. Paling-paling maca mbok anake menawa gitu kan. Tapi nek Al-Quran siapapun dia akan membaca. Memang dia bacaan. Jadi diusahakan bisa baca dulu. Jangan pakai yang niku wis atase ayat ini sore ada tulisannya itu. Dan itu sering kejadian. Sering kejadian itu. Wisuda di Reco lah tepatnya sana, saya ngomong langsung sama guru TPG-nya. Lancar anak itu. Ternyata pas wisuda mboten saged. Karena aku kita mau iki kita Qur'ane mau iki sing kae sing bawa saka omah jebulane dicek sing sore enten tulisan. Enggak bisa baca. Latihan pakai ini tuh bahasa sing bahasane itu mau siapa SYA maksudnya Sia dengarnya kan. Orang yang mau baca sing gede Sia itu salah. Ya, matinya ash bukan asy gitu kan. Salah. Jadi mengikuti tulisan itu jadi salah. Ya, jadi maca Quran itu yang membaca pahalanya per huruf, bukan per sholat gedriknya ditulis gedrik kayak gitu bahasa Indonesia. Itu nggak per pahala. Yang dipahalani itu apa per huruf Arabnya. Di mana nih sepuh-sepuh kok baca Quran? Ya itu pertama yang harus bisa dibaca sikap kita, adab kita terhadap Quran itu apa? Baca dulu. Namanya saja Al-Quran, Pak. Jangan dari Quran ayat Quran. Al-Quran. Fa'inna Allah witrun yuhibbul witra, ini sama hadisnya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witrun, Maha Esa, satu suka yang ganjil. Karena sebagian ibadah itu lebih banyak ya. Kemudian kapan waktu witir itu? Jadi kalau kita bicara witir berarti menggandeng yang tahajud, qiyamul lail dan tarawihnya nih. Karena yang dominan itu witirnya itu. Masalahnya witir bisa berdiri sendiri, tapi kalau sholat tahajud qiyamul lail ataupun tarawih itu ditutup dengan witir. Waktunya ya juzul witru min ba'di sholatil isya ila tulu'il fajr. Ya. Boleh sholat witir setelah sholat isya sampai menjelang fajar, sampai muncul fajar. Bahwa fitulutil akhir minal lail afdal, dan sepertiga akhir dari malam itu afdal. Masih yang mengikat itu lail. Jadi lail itu pertamanya malam itu terbenam matahari itu muqaddimatul lail. Pertama malam. Nanti kalau sudah hilang syafaq merah itu berarti waktu isya kan? Nah, itu sudah malam. Sampai kapan? Sampai datang fajar. Makanya yang sholat jam 2 bahkan setengah 3 kadang-kadang baru isya kemudian sholat tahajud. Niku enten. Orang pulang dari safar, terus capek, tidur dulu aja, nanti bangun jam 2 atau setengah 3 sekaligus sholat isya, baru itu langsung sholat tahajud. Tak apa.
Tapi waktu yang mukhtar, waktu yang luar biasa kalau mau mengakhirkan sholat isya itu apa? Nisful lail, pertengahan malam. Niki nek mau mengakhirkan. Nabi Rasulullah pernah ditunggu di masjid, nggak ke masjid, ke masjidnya kapan malam. Di masjid itu ada yang tidur, ada yang senderan, macam-macam. Tapi misalkan sholat yuk boleh waktu yang afdol. Kapan? Mengakhirkan sholat isya mulai jam 9 jam 12. Nek sepakat jamaah silahkan. Artinya ketika mau melakukan tengah malam itu juga nggak merusak jamaahnya gitu. Nonton TV bisa afdolnya jadi tengah bengi gitu kan. Ini orang di masjid masalahnya itu. Jadi supaya tidak menghilangkan jamaahnya, ini pun apa disepakati nek jeneng Arab itu kalau sholat bengi. Bisa tengah malam, ini jamaah gitu. Jangan berdalih saya mau sholat tengah malam bisa, ini apa nggak ke masjid. Padune wegah, nggak tontonannya ke api gitu. Terus kemudian dari Aisyah berkata, hadis muttafaqun alaihi, min kullil lail qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil lail wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahar. Setiap malam Rasulullah SAW salat witir, dari awal malam sampai tengahan sampai akhir malam. Fantaha, dan selesai sholat witir itu ila sahar, waktu sahar. Kalau tadi waktu apa? Fajar. Hadis yang kedua muttafaq alaih juga mengatakan sampai waktu sahar. Kalau sahar berarti belum fajar. Ya. Makanya sahar ini ada yang memakruhkan untuk sholat. Karena sifatnya wabil asharihum yastaghfirun. Karakter orang baik itu ketika waktu sahar mereka mohon ampun. Jadi nanti tinggal waktu sahar beberapa Pesan dari kontak tidak dikenal atau notifikasi lainnya. Kecuali orang yang memang waktunya tinggal sedikit belum sholat, tinggal waktu sahar itu barangkali silahkan untuk digunakan sholat witir minimal satu. Waktu sahar niku waktu ya. Sahar niku waktu. Makanya enten makan sahur. Makan sahur ya di waktu sahar. Di waktu sahar niku kapan? Akhir malam menjelang fajar, menjelang subuh. Nek dihitung-hitung sakniki ya 10 sampai 15 menit. Niku waktu sahar. Lek persiapan masak sepet jam 2 ora apa-apa. Ning mangke lek malam niku waktu sahar. Wong jenengane makan sahur kok bengi. Jenengane untuk makan sahur ning makan malam. Lan jenengan sahur jam 3 niku makan malam. Bukan sholat makan sahur. Karena sahar itu waktu. Aklatus sahur, makan sahur itu makan pada waktu sahar. Orang makan bengi. Nek jam 3 sampai setengah 4 itu masih malam. Sekarang sampai 4 belum fajar ya. Itu malam. Sampai memberi sahur orang sahur ning sahur. Nek nyaur utang. Makan sahur. Masya Allah. Sudah di waktu bisa. Jadi waktu sahur sesaat sebelum subuh digunakan untuk itu afdolnya. Boleh nggak makan sahur pas waktu malam ya boleh. Kalau lihat sahur jam 12 malam sahur silahkan. Tapi kalau mau nepati dengan sifat maka waktunya itu adalah sebelum subuh. Tadi niku kata Rasulullah SAW, umatku itu kondisinya dalam kondisi baik. Puasa di mereka itu baik kapan? Makan jalur fitrah wa akhir sahur. Selama mereka itu menyegerakan ketika berbuka dan apa? Fitrah itu apa? Fitrah itu pada kalau fatur itu sarapan. Dan ini nih aklatul al-fitrah itu kan iftar kan ikat sebenarnya ini sing gawe apa ini? Gawe takjil itu kan iftar kan? Iftar itu dari kata fitrah. Aftar itu apa? Makan sarapan. Sarapan itu sesuatu yang pertama kali masuk ke perut kita. Jadi sarap tuh. Wala wis bakso kabeh mlebu kabeh roti mlebu jero sego jarine urung sarapan. Padahal wis sarapan iki. Jadi artinya
sarapan itu sesuatu yang masuk menjadi dasar saraf di bawah ini, perut, pencernaan ini bisa awal pagi, bisa sore. Karena saat ini sebelum subuh nggak makan, kapan pertama makan? Sore, berarti sarapannya sore. Nek jauh itu sarapannya pagi. Makanya sarapan sama sore itu bahasanya sama. Karena walul fatur itu makan sarapan. Iftar itu dari satu akar sama fatur. Futur sama. Nek futur pakai tak itu lemes. Nah, caranya itu ras banget. Nek pakai tok itu sarapan. Jadi kalau kita bukan itu pada kalau sarapan. Iftar. Ajeng derek iftar. Oh sarapan kok sore. Jadi sering kita pakai istilah yang tidak paham. Gitu, istilah-istilah Arab yang orang paham. Gitu. Nah, kayak tadi makan sahur, jam loro toh, main oleh turun meneh, salah toh. Jadi makanya pikir ini tak sandangi. Nek pakai istilah Arab orang paham, karo takon. Nah, isin takon terus sudah coba belajar bahasa Arab, karo promosi. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Intinya kebenaran semata Allah Subhanahu wa taala, Quran kita semua. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.